Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wassalim. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Lia Selvia. Saya akan mempresentasikan hasil analisis struktural pada cerpen kupu-kupu karya Komang Ira Puspitaningsih. Cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek. Selain itu, isi pada cerpen juga sangat mudah dipahami karena ceritanya yang relatif pendek. Oleh karena itu, banyak orang yang suka dengan cerita yang singkat dan tidak rumit seperti pada cerpen. Dan saya akan menjelaskan hasil analisis pada cerpen kupu-kupu. Siapakah pengarang cerpen kupu-kupu? Pengarang cerpen kupu-kupu adalah Komang Ira Puspitaningsih. Dia lahir di Denpasar pada tanggal 31 Mei tahun 1986. Cerpen kupu-kupu diterbitkan pada tanggal 26 November tahun 2026 melalui Media Indonesia di Yogyakarta. Dia adalah penulis muda yang terkenal. Karyanya adalah karya emas di Indonesia. Komang Ira Puspitaningsih telah mengarang berbagai puisi dan cerpen. Contoh-contoh puisi karangannya ialah Gandum-gandum ranum, Kau bukan perawan suci yang terseduh, dan Kerikil berjatuhan dari langit. Puisi dan cerpennya pernah dimuat di beberapa media massa dan mendapatkan berbagai penghargaan. Salah satu cerpen karangannya yang terkenal ialah Kupu-kupu yang saya analisis. Dianalisisnya adalah secara sintaksis, semantik, dan pragmatik. Yang pertama adalah analisis secara sintaksis. Analisis secara sintaksis meliputi yang satu, alur dan pengaluran. Alur cerita dalam cerita pendek kupu-kupu adalah alur maju dengan gambaran seorang anak perempuan yang bernama Ning yang bermain di taman setiap senja. Dia melihat kupu-kupu cantik yang mengelilingi seorang perempuan misterius. Perempuan itu adalah perempuan yang diceritakan oleh ayahnya. Namun, apa yang diceritakan ayahnya tidak sesuai atau kebalikannya. Diam-diam, Ning berjumpa kembali dengan perempuan itu. Namun, perempuan itu menyuruh Ning pulang, dan perempuan itu melarang Ning untuk menemuinya. Dan Ning mengadu kepada ayahnya, kenapa perempuan itu tidak mau bertemu lagi dengan dirinya. Kemudian ayah Ning mengajak Ning untuk melihat kupu-kupu cantik yang berterbangan di halaman rumahnya seperti di taman, dan ayahnya menunjuk ke salah satu kupu-kupu dan mengatakan bahwa kupu-kupu itu anggun mirip ibunya. Namun Ning menolak. Untuk bermain dengan kupu-kupu, Ning menginginkan perempuan itu kembali dan Ning ingin ibunya. Analisis secara semantik. Analisis secara semantik meliputi yang pertama adalah tokoh. Tokoh dalam cerpen berarti pelaku yang memainkan perannya dalam sebuah cerita. Tokoh dalam cerpen kupu-kupu karya Komang Ira Puspitaningsih diantaranya adalah Ning. Tokoh Ning dalam cerpen merupakan seorang anak perempuan yang menggemaskan dan manja. Kemudian ada tokoh ayah. Tokoh ayah dalam cerita pendek kupu-kupu adalah sosok ayah yang baik penyayang kepada anaknya. Kemudian ada tokoh perempuan misterius. Tokoh perempuan misterius sangat cantik dan penyayang walaupun dia dikucilkan oleh orang sekitar. Yang kedua adalah latar. Latar dibagi menjadi dua, ada latar tempat dan ada latar waktu.
Latar tempat yang digunakan dalam cerita pendek kupu-kupu, latar tempatnya adalah di taman dekat sekolah. Contoh kutipannya seperti, setiap senja Ning di taman dekat sekolah. Kemudian, latar tempat lainnya adalah halaman rumah. Contoh kutipannya seperti, Ning, lihatlah halaman rumah kita, penuh dengan kupu-kupu mungil warna-warni yang cantik. Kemudian latar waktu. Latar waktu yang digunakan dalam cerita pendek kupu-kupu, latar waktunya adalah setiap senja. Contoh kutipannya seperti setiap senja Ning di taman dekat sekolah. Yang ketiga adalah tema. Tema adalah ide pokok atau gagasan utama yang disampaikan pengarang dalam sebuah cerita. Tema ini akan diketahui setelah seluruh unsur prosa fiksi dikaji. Dalam cerpen Kupu-Kupu karya Komang Ira Puspitaningsih, temanya adalah tentang seorang anak perempuan yang merindukan ibunya. Selanjutnya adalah analisis secara pragmatik. Analisis secara pragmatik meliputi yang pertama adalah kehadiran pencerita. Dalam cerpen Kupu-Kupu, kehadiran pencerita adalah orang pertama. Dalam kehadiran penceritanya ada pencerita intens. Pencerita yang hadir di dalam teks dengan mengambil posisi sebagai tokoh utama yaitu aku. Orang pertamanya adalah Ning. Kutipannya seperti, aku takjub, aku mengejarnya. Kupu-kupu itu masuk ke dalam taman dan aku terus mengikutinya. Yang kedua ada tipe penceritaan. Pada cerita pendek Kupu-Kupu menggunakan penceritaan dalam dan penceritaan luar. Penceritaan dalam menggunakan wicara yang dilaporkan dan penceritaan luar menggunakan wicara alihan dan wicara yang dinarasikan. Nah, yang pertama adalah wicara yang dilaporkan. Wicara yang dilaporkan adalah dialog-dialog antar tokoh. Kutipannya seperti, lihat, matamu sampai berkaca-kaca melihatnya. Kau senang bukan? Sekarang kau memiliki banyak sekali kupu-kupu yang indah. Kau rindu pada kupu-kupu, kan? Bermainlah bersama mereka, Ning. Aku yakin mereka pun akan senang bermain denganmu. Tidak, aku tidak ingin bermain bersama mereka. Lihatlah kupu-kupu yang paling besar itu. Kupu-kupu itu memang yang paling cantik, tapi warnanya persis sama dengan warna gaun perempuan itu ketika terakhir aku menemuinya. Yang kedua adalah wicara alihan. Wicara alihan adalah monolog tokoh, pandangan tokoh atau pencerita tentang sesuatu atau tokoh lain. Kutipannya seperti, orang-orang di sekitar sini tak ada yang mengenalnya, tak ada yang tahu namanya, tak ada yang mengerti ia berasal dari keluarga mana. Bahkan tak ada yang pernah berbicara dengannya, walaupun hanya sekedar berbincangan basa-basi tanpa perkenalan. Orang-orang tak tahu di mana rumahnya. Kemudian setiap senja berakhir, ketika orang-orang mulai sibuk dengan menu makan malam dengan keluarganya masing-masing, perempuan itu seakan-akan menghilang. Tak ada jejak yang bisa menunjukkan keberadaannya. Yang ketiga ada wicara yang dinarasikan. Wicara yang dinarasikan adalah gambaran peristiwa yang dialami tokoh, dan wicara yang dinarasikan dalam cerita pendek adalah seperti misalnya, aku rindu menceritakannya lagi padamu, sembari mengenang masa kecilmu yang penuh cekikik geli atau rengekan manja yang sering membuatku gemas. Kesimpulannya, cerita ini mengisahkan seorang anak yang rindu kepada sosok ibu yang telah tiada. Ia bertemu dengan seorang perempuan di taman setiap senja bersama kupu-kupu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.